ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita kembali bisa bermuajahah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengaji firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, agar kiranya kita menjadi bagian dari hamba yang teridhoi, umat yang terakui oleh Rasulullah, dan kelak kita bisa membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab dan mendapatkan bagian dari syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, uswah kita dan tauladan terbaik yang Allah menggaransi 100% akan mendapatkan ridhonya manakala kita itba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran, kemudian adik-adik kami di komunitas ngaji kita dan beberapa komunitas lain yang hari ini juga hadir. Alhamdulillah dibuka oleh salah satu senior kalian. Kalau dibanding saya mau bilang senior ya kasihan beliau itu ya. Lawang cakepnya kayak begitu kok jadi senior saya. Ya dibuka oleh Ustadz Coy, ya, mau dibilang Khairuddin itu enggak mau beliau ya. Ustaz Coy dibuka oleh beliau. Alhamdulillah bahasan kita hari ini adalah pemuda-pemuda istimewa dalam Al-Quran. Di hadapan saya ada ayahanda, meskipun tidak muda tapi semangat beliau bisa melampaui kita semua. Jadi alhamdulillah kita bisa dikumpulkan, dimuajahkan, disinergikan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang kita berharap kelak di jannah Allah bersama dengan sahabat-sahabat kita semua ini, saudara-saudara kita semua ini, ayahanda kita semua ini, insyaallah. Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati Allah, karena berbincang tentang pemuda, maka tentu yang ada di hadapan saya ini adalah mayoritas yang berkepentingan dengan kalimat itu. Dan kalau kemudian disebut dengan kalimat istimewa, istimewa itu tak selalu berkonotasi baik. Meskipun sebagian besar kita kalau mendapatkan informasi istimewa itu pasti baik. Tetapi istimewa itu tidak selalu berkonotasi sempurna, baik dan seterusnya. Kadang anak nakal di sekolah itu disebut dengan anak yang istimewa. Untuk tidak menyakiti perasaannya yang pertama dan untuk kemudian lebih memudahkan proses perbaikan atas karakter yang istimewanya itu tadi. Sehingga hari ini ketika kita berbincang tentang sesuatu yang istimewa, jangan kaget kalau kita awali justru dari yang istimewanya anomali tadi. Kita awali dengan bahasan ayahanda seluruh manusia. Jadi kalau adik-adikku ini semuanya biasa disebut dalam sebuah paparan ya, kesejarahan manusia, maka bapak panjenengan semua adalah Adam alaihissalam. Maka hari ini kita mendapatkan julukan anak Adam, gitu kan? Ada yang anak Idris? Ada. Kita semua mengenal diri kita sebagai anak Adam atau Bani Adam. Kita awali dari beliau. Ketika kemudian Adam alaihissalam bersama dengan pasangannya Sayyidatina Hawa, kalau orang Jawa biasa menyebut Siti Hawa, tapi kalau kemudian kita berada di Sarkul Ausat itu ya, berada di Timur Tengah, kemudian kita bertanya siapa Siti Hawa itu ya pasti bengong di sana, nggak ada yang tahu itu ya, karena kalimat Siti itu dari Jawa untuk penghormatan terhadap orang-orang yang dimuliakan dari kalangan wanita.
Sayyidatina Hawa. Ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hukuman bersama Adam alaihi salam karena melanggar larangan Allah. Jadi perilaku dosa pertama dari manusia itu memang beliau yang melakukannya, tetapi tidak dikenal di dalam Islam istilah dosa waris. Itu tidak ada. Jadi tidak ada kok kemudian bayi lahir itu sudah membawa dosa Adam, itu tidak ada dalam konsepsi akidah Islam, sehingga bayi yang lahir dalam Islam disebut dengan fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu konsepnya berbeda dengan konsep tabula rasa yang dikenal dalam filsafat Yunani, bahwa anak kecil itu lahir seperti kertas yang kosong. Kalau dalam Islam pengertian fitrah itu berarti sudah terinstal potensi kebaikan. Sudah terinstal potensi kebaikan. Makanya lanjutan dari hadis tersebut menyebutkan fa'abawahu yuhawidani wa yumadzisani wa yunassirani. Dan orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan apakah dia seorang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Berarti fitrah di situ itu identik dengan Islam. Jadi setiap anak yang lahir itu sudah Muslim, maka dia berubah menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani itu bergantung pada lingkungan terdekat yang kemudian membimbing, mendidik, dan mengembangkan karakternya, mentalnya, rohaninya. Jadi setiap bayi yang lahir dalam Islam itu sudah terinstal kebaikan, bukan dalam konsep tabula rasa yang menyatakan kosong, tidak ada apapun. Jadi kalau setiap bayi itu bahkan tanpa didampingi oleh apapun atau siapapun, termudahkan bagi dia untuk melafadzkan Allah Rabb semesta alam. Ini pernah dilakukan percobaan oleh seorang ilmuwan dari Soviet. Saya mendengar ceramah ini dari Profesor Dr. Buya Hamka Allahu Yarham, ketika ada salah seorang tokoh Soviet atau ilmuwan Soviet yang mencoba janin atau bayi yang barusan lahir tidak mendapatkan asupan informasi apapun dalam bentuk kosakata atau kalimat. Ternyata pada usia sekian bulan dia sudah bisa melafadz kalimat Allah. Ini menunjukkan memang fitrahnya bayi itu menyebut Allah dan bukan nama Tuhan apapun dan siapapun. Yang pertama. Jadi ketika kemudian Adam alaihissalam ini melakukan dosa bersama ibunda Hawa, pada saat Allah memerintahkan kepada keduanya, la taqrabu hadhihi sajarah. Janganlah engkau mendekati pohon itu, pohon ini, hadhihi sajarah. Adam, Hawa, janganlah kalian mendekati pohon itu. Maka kemudian rajanya para setan, nenek moyang mereka yang gagal faham atas perintah Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ketika mereka diminta untuk bersujud kepada Adam bersama dengan para malaikat, seluruhnya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis itu di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50 disebutkan dia adalah dari golongan jin. Berarti iblis itu bukan makhluk di luar manusia, malaikat dan jin. Dia adalah dari golongan jin yang melakukan penyimpangan. Maka perintah taat itu oleh Allah dinisbahkan pada dua makhluknya. Yang pertama adalah jin, yang kedua manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Berarti jin itu adalah senior kita. Jin itu senior kita dari sisi umur dan penciptaan. Tapi ketika kemudian ada yang menyeleweng dari mereka, ada yang nyelentong gitu ya dari mereka, maka jin yang mengalami penyimpangan dari fitrah penciptaannya itu yang kemudian disebut dengan syaitan. Dan raja dari para penyimpang ini adalah iblis, yang pertama kali melakukan penentangan terhadap perintah Allah karena dia diminta sujud kepada Adam. Kira-kira kalau ada senior di sebuah sekolah itu ya, udah kelas 3, tiba-tiba diminta menghormati anak yang baru masuk, masih kelas 1, yang kelas 3 nyaman nggak hormat kepada anak yang baru masuk? Kurang nyaman. Berarti memang kita masih punya sifat-sifat iblis dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau kemudian kok merasa senior gitu ya, diminta oleh kepala sekolah, mbok ya adiknya itu dihormati, kemudian kita merasa aduh ini kan masih junior ya, masih baru masuk ya. Bahkan kalau Adam itu masih baru ngentas, masih anget itu ciptaannya. Kemudian iblis yang sudah sekian lama, beribu-ribu tahun sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia, beribu-ribu tahun.
Karena disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa iblis itu pernah sujud di hadapan Allah 4.000 tahun lamanya, sujud. Subhanallah, padahal kita sujud 6 menit saja udah migren. Itu 4.000 tahun. Ini iblis itu ya, senior kita. Dan ternyata yang namanya iblis melakukan penyimpangan, jin melakukan penyimpangan. Dan yang pertama kali melakukan penyimpangan namanya iblis. Maka manusia yang menyimpang dari garis fitrahnya, dia juga masuk dalam lakop atau sebutan syaitan. Siapa bosnya setan? Nenek moyangnya iblis. Anak buahnya namanya syaitan, dan syaitan ini terbagi menjadi 2. Ada syaitan berjenis jin, ada syaitan berjenis manusia. Makanya kita diminta di dalam surah ke-114, surah apa? Paling mudah nih, 114, Anas itu ya. Di dalam surah Anas, surah yang sangat kita cintai apalagi kalau pas sholat tarawih. Di dalam surah ini disebutkan oleh Allah kita diminta berlindung dari setan yang berbentuk minal jin nati wan nas. Setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk, berarti manusia ada nggak yang kemudian dalam ayat ini disebut setan? Ada, ketika dia menyimpang dari fitrah penciptaannya. Maka kalau ada teman Anda kok jenengan mau sholat diganggu, digoda, diajak ke tempat yang lain, sejatinya dia sedang berperan sebagai setan tanpa kemudian jenengan harus bilang kepadanya dasar setan, ya jangan begitu. Artinya dia sedang memerankan peran itu ya, peran setan. Baik, jadi dibuang, dikeluarkan dari surga. Maka siapapun yang menentang perintah Allah, maka dia akan keluar dari area surgawi. Saya sebut area surgawi, bukan surga yang sebenarnya. Maka hari ini siapa yang meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah, itu pasti keluar dari area atau aroma surgawi. Aroma surgawi itu tenang, aroma surgawi itu tidak ribut, tidak ada kelelahan. Dari mana Ustadz kok tahu? Pada saat Jibril menyampaikan salam Allah kepada Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ketika Jibril menyampaikan wahyu, beliau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesaat lagi Khadijah akan kesini ya Rasulullah, dan sampaikan salam Rabb alam semesta kepadanya, dan sampaikan pula dia telah disediakan oleh Allah atasnya istana di surga yang di dalamnya tidak ada keributan, tidak ada keriuhan, tidak ada rasa lelah. Dapat salam dari Allah. Bayangkan, saya bilang sama sahabat saya ini, Mas, saya kemarin ketemu sama para ulama Robito Alam Islami, jenengan dapat salam dari ketua Robito Alam Islami, kumpulan ulama sedunia namanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Misal saya bilang begitu, seneng apa mboten? Bangga atau enggak? Ini yang ngasih salam langsung Rob Alam semesta. Bukan hanya salam, bahkan kemudian menyampaikan istana sudah disiapkan baginya yang di dalamnya tidak ada keletihan, kelelahan, dan selalu ada kenyamanan, tidak ada rasa lelah. Jadi kalau orang melanggar perintah Allah, pasti keletihan, kelelahan, kekhawatiran, kegalauan dia akan berada dalam area seperti itu. Jadi ini yang pertama catatannya. Setelah kemudian dikeluarkan dari surga, ibunda dan ayah kita ini beranak pinak. Konon kabarnya Adam alaihissalam itu diturunkan di Asia Tengah. Sedangkan ibunda Hajar itu diturunkan di Jeddah. Kalau bahasa Arabnya kakek, Jaddun. Kalau bahasa Arabnya nenek, Jaddah. Maka ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Maka disebut di sana itu sebagai ini adalah kota nenek kita. Diturunkan di sana ibunda Hawa, meskipun berpisah sekian jauh tanpa ada GPS bisa ketemu. Syarat ketemunya apa? Adam merapal sebuah kalimat. Adam terus bermunajat dengan sebuah kalimat. Ini kalimat jenengan agar supaya ketemu jodoh. Kalau kemudian kita mencontek Nabiullah Adam alaihissalam ketemu dengan pasangannya. Nah, ini jadi semangat jadi pada melek itu ya. Kalau yang sudah menikah jangan melek-melek amat ya. Jadi Adam alaihissalam ketika kemudian dikeluarkan dari surga, yang beliau lafaz terus adalah Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan kedzaliman yang beliau lakukan atas perintah Allah. Ya Allah, saya sudah mendolimi diri saya sendiri. Ya Allah, melanggar atau keluar dari fitrah yang Engkau tetapkan. Ya Allah, dilarang mendekati pohon. Wala taqrabu hadhihi sajarah, dan janganlah engkau mendekati pohon itu. Justru bukan hanya mendekat, tetapi memakan buah. Hari ini kita mengenal buah itu dengan nama khuldi. Itu nama yang diberikan iblis sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran itu nama yang diberikan iblis. Khuldi itu dari kata khalidah. Jadi bagaimana kemudian Adam diberitahu oleh iblis, Allah itu cuman nggak pingin kamu itu kekal di sini. Ini adalah pohon kekekalan, buah kekekalan. Kalau kamu makan, kamu justru akan kekal di surga. Bujukan iblis itu luar biasa, halus, sangat smart. Maka hati-hati panjenengan kula sami, karena setan itu tidak hanya ada di luar masjid. Bisa jadi di dalam masjid seperti ini mereka berdeksakan dengan kita. Nanti kalau pas adzan baru lari, setelah adzan balik lagi kan begitu. Qomat lari lagi, setelah qomat balik lagi. Sehingga kemudian kadang baru takbir setan sudah masuk, mengoyak-oyak pikiran kita dan seterusnya. Baik, kita kembali ya. Adam dan Hawa. Dengan doa itu kemudian oleh Allah, doa itu menjadi GPS. Doa itu menjadi penuntun beliau. Maka banyak melafat doa permohonan ampun kepada Allah adalah salah satu asbab terbukanya pintu-pintu masalah seorang hamba. Sebagaimana Adam dibukakan oleh Allah pintu solusi atas masalahnya. Bertemu dengan Hawa. Sebagian ulama menyebut meskipun ini tak terkategori sebagai informasi yang benar-benar valid dan sahih, bertemunya di Jabal Rahmah. Makanya hari ini Jabal Rahmah yang ada tugunya itu seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kalimat jika sampai di Jabal Rahmah, di tugu Jabal Rahmah, tuliskan nama siapapun yang kita harap berjodoh dengannya. Maka insya Allah sebagaimana Adam dan Hawa, engkau akan dipertemukan. Maka coretan-coretan itu banyak, dan yang paling banyak nama Indonesia, Iwan, Budi, Rudi, dan seterusnya. Astagfirullah. Baik, kalau panjenengan insya Allah tidak jauh beda. Enggak ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan insya Allah nama jenengan tidak ada di sana. Kalaupun ada itu pasti nama orang lain yang kebetulan sama. Dari dua orang hamba Allah ini kemudian memiliki anak. Lah ini kita awali pemuda. Kita awali tinggal 10 menit ya. Masuk Isya. Jadi sampai 18.40 ya. Insya Allah ya Isyanya. Jadi pada saat kemudian Adam dan Hawa ini dikaruniai oleh Allah putra kembar. Laki-laki perempuan. Ngomong-ngomong kembar, alhamdulillah saudara kita Pak Wahyu ya, Kubah, tuh istrinya melahirkan anak kembar itu ya, hari Senin atau kapan tuh ya, kemarin ya. Semoga menjadi generasi yang soleh-solehah insyaallah ya. Baik, jadi lahir dari rahim ibunda Hawa, Sayyidatina Hawa, kembar laki-laki perempuan ya. Habil. Kemudian lahir lagi, setelahnya kembar lagi laki-laki perempuan. Ini memang desain Allah. Untuk apa? Memperkembangbiakkan manusia dengan caranya. Jadi anak pertama ibunda Hawa kembar laki-laki perempuan. 2 tahun berikutnya, ada yang menyebut 3 tahun berikutnya, lahir lagi kembar laki-laki perempuan. Maka kemudian tumbuh dewasa, remaja, oleh Nabiullah Adam sebagai syariat pertama dinikahkan secara silang. Kakak dengan adik perempuan, adik laki-laki dengan kakak perempuan. Habil dengan kembarannya Qabil, Qabil dengan kembarannya Habil. Tapi kembarannya Habil enggak mau. Kembarannya Habil enggak mau, enggak terima itu ya. Ini yang pertama, karena mungkin wajah, karena mungkin kecenderungan. Mungkin kalau kemudian kita pakai hukum ini dalam pernikahan hari ini bahaya, namanya incest itu ya. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan yang kemudian dipepatkan oleh para ahli usul fikih dengan kalimat, ya ini kalimat usul, kaidah usul, syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat nabi-nabi sebelum kita itu tidak menjadi syariat kita. Kalau syariat nabi-nabi sebelum kita menjadi syariat kita, bahaya. Maka seorang kakak bisa ngelirik adik kembaran adiknya. Ya, jadi kalau dulu nikahnya silang.
Akhirnya setelah kemudian pernikahan itu sempat geger, sempat rame, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan informasi kepada kita kisah yang lebih lengkap di Al-Maidah 27 sampai 31 bagaimana hari-hari setelahnya Habil ini menunjukkan kecenderungan kebaikan. Pada saat kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah, Habil yang seorang peternak ini kemudian senantiasa mengumpulkan ternak-ternak terbaiknya untuk kemudian dijadikan sebagai sedekahnya. Sedangkan Qabil sudah merasa kecewa dengan perjodohan gitu ya. Maka ketika kemudian mendapatkan perintah sedekah teriring dengan kekecewaan yang sudah terbawa sehingga kemudian dia tidak memiliki niatan tulus dalam bersedekah. Yang diambil karena dia seorang petani tanaman-tanaman yang sudah busuk dan seterusnya. Jadi model-model atau gaya-gaya Yehuda keturunan Yakub nantinya itu sudah ada pada Qabil. Yehuda yang kemudian dari ke bawahnya nanti akan muncul keyakinan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi, ya keturunan Yehuda itu adalah orang-orang atau Bani Israel secara spesifik gitu ya, tidak secara umum. Jadi Bani Israel secara spesifik itu adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah otak brilian, tetapi justru kemudian mereka takjub dengan kebrilianannya sendiri dan itu digunakan untuk ngakali Gusti Allah. Bayangkan ngakali Gusti Allah. Salah satu contoh itu ya. Ketika mereka tahu bahwa syariat Rasulullah SAW adalah syariat Islam adalah 2,5% harta harus dizakatkan. Mereka mengatakan kepada kita kami jauh lebih indah sedekah kami dibanding Anda. Kami jauh lebih besar dibanding Anda. Kalau kami serahkan sepenuhnya pada Allah, tapi dengan cara mereka. Jadi kalau mereka bersedekah, mereka bawa hasil-hasil terbaik atau uang berdinar-dinar, berdirham-dirham, ribuan dinar atau ribuan dirham, dimasukkan ke dalam sebuah burdah, setelah itu dia akan lempar ke atas sambil menengadah. Ya Allah, ini adalah sedekah untukmu. Jika engkau berkehendak pasti engkau tahan, jika engkau tidak berkehendak pasti engkau akan kembalikan pada kami. Uang itu dilempar ke atas. Balik apa enggak mas? Ya balik kabeh dong mas. Jadi cara dia bersedekah itu seakan-akan wah hebat ya semua hartanya kemudian dilempar ke atas. Ya Allah jika ini bukan hak kami tapi hakmu pasti akan tertahan dan jika dia turun maka itu adalah bagian dari kami. Diuncang loh. Tiba kabeh ini berarti bagian kami ya Allah. Ini kan ngakali Gusti Allah. Mereka ibadahnya hanya satu kali dalam satu minggu disebut hari Sabat. Ya, kalau dalam bahasa Yahudi Yaumus Sabt, hari Sabtu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka menikmati itu dan kemudian memberikan ujian di dalamnya. Kalau hari Minggu sampai Jumat terserah mau kerja mau apa silakan. Sabtu khusus ibadah. Maka Allah memberikan ujian. Pada hari Minggu sampai Jumat ikan jarang keluar di lautan. Hari Sabtu ketika mereka full ibadah oleh Allah dikeluarin semua ikannya. Wes pada pamer itu ya di hadapan mereka dan ternyata mereka ngakali Allah lagi. Maka setiap kali hari Sabtu ketika ikan-ikan itu akan muncul, paginya mereka sudah membuat cerungan. Membuat cerungan pada pantai itu digali, buat cerungan. Sehingga pada saat ikan itu pada muncul pasti sebagiannya masuk dalam cerungan itu. Setelah itu kemudian ditutup pasir dan mereka bilang, ya Allah kami tidak ngambil hari ini, besok kami ambil. Bayangkan betapa nakalnya. Itu kalau dalam bahasa Surabaya itu gelodok. Jadi ini memang nuwakal. Makanya Nabi Musa itu ketika Rasul habis Mi'raj, berjumpa dengan Allah di Sidrah, kemudian kembali bertemu dengan Musa, Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, apa taklif yang diberikan Allah padamu? 50 kali sholat. Kata Musa, waduh, lawang umatku sekali dalam seminggu aja buyar. Kok engkau 50 dalam sehari? Mohon pada Allah. Abot pasti. Sampai kemudian meskipun hadis ini terkategori sebagai hadis hasan, tak berderajat sahih, sampai kemudian tinggal 5. Itu pun Nabi Musa masih bilang, abot. Umatku satu hari dalam seminggu beratnya setengah mati, kok umatmu sehari 5 kali. Berat minta sama Allah. Sungkan mas aku mas. Bolak balik minta kepada Allah. Wis enggak.
Jenengan pasti mikir, ya andai kata Rasulullah bilang lagi kan lumayan itu ya. Dapat diskon lagi. Baik, Habil Qabil. Akhirnya dengan seperti itu muncul iri, muncul dengki, muncul hasad. Maka dengan hasadnya itu akhirnya bertengkar dengan sang adik, bahkan kemudian terjadi proses pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Adik kakak ini karena hasad, karena kecemburuan, karena kedengkian. Baik, ini contoh ketidakbaikan. Orang-orang istimewa karena mereka adalah anak keturunan pertama dari manusia. Berarti kan pemuda istimewa, tapi istimewa dableknya buat Qabil dan istimewa baiknya buat Habil. Yang kedua ada lagi yang istimewa, namanya Kan'an. Ini istimewa. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Ada Sam, ada Yafid, ada Ham, ada Kan'an. Ini adalah anak-anak Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan kita konon kabarnya adalah keturunan Sam. Sam ini anak Nabiullah Nuh alaihi salam yang kulitnya sawo matang, agak sawo agak matang. Jadi kalau kita matangnya terlalu saya nggak tahu turunan siapa itu ya. Jadi Kan'an ini juga pemuda, dan ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana penentangan dan penantangan seorang anak terhadap orang tuanya yang membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 900 ditambah 50 tahun, 950 tahun Nuh alaihi salam berdakwah, jumlah pengikutnya 70. Ngaji kita berapa tahun berdirinya? Ya berapa tahun Mas? 4 tahun? 4 tahun, subhanallah, peserta kajiannya ratusan. Nuh alaihissalam 900 tahun lebih, pengikutnya 70. Itu berarti 100 tahun cuma dapat 10 orang, nggak sampai 10 orang. 100 tahun pesertanya 10 orang. Jenengan ngadakan kajian seperti ini, 1 tahun lamanya, nggak tambah-tambah, pesertanya cuma panitia tambah 1 orang. Kira-kira terus ngajinya atau buyar? Halo? Halo? Kalau jawabannya terus karena faktanya seperti ini. Tapi kalau jawabannya tidak terus karena jenengan memang berada pada situasi itu. Jadi karena faktanya ternyata tambah akhirnya kita nyaman itu kan. Bayangkan 4 tahun kok kemudian pesertanya cuma 1. Kok nyeluk SDO itu ya, kerjasama dengan Sayap Dakwah TV itu ya, untuk kemudian disutkan rasanya peserta ini siji malah merusak marketing dakwah itu kan. Jadi subhanallah, Nabi Nuh begitu. Dan yang termasuk menentang dan menantang adalah anaknya. Coba panjenengan ya, panjenengan. Lebih baik dimusuhi orang dalam rumah atau orang di luar rumah? Seandainya pilihannya begitu loh. Ya lebih baik gak dimusuhi Ustadz ya, memang begitu pengennya. Kalau kemudian pilihannya lebih baik dimusuhi orang dalam rumah atau luar rumah? Di luar rumah. Karena perlindungan psikis kita, mental kita, rohani kita itu ada di dalam rumah. Rasulullah SAW ketika dihadang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-Hab, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, dan seterusnya, semuanya orang luar rumah. Nyampe rumah beliau didem, beliau dimotivasi, beliau dilayani dengan cara terbaik oleh Ibunda Khadijah dengan ke-6 anaknya, wabil khusus ke-4 putrinya. Nyaman Kanjeng Nabi. Dakwah masih semangat. Kesedihan Rasul, puncak kesedihannya itu di mana? Yang disebut dengan Amul Huzn. Pada saat diboikot selama 3 tahun, tahun ke-7 sampai 10, setelah itu diikuti dengan meninggalnya Abu Thalib, diikuti meninggalnya Khadijah Al-Kubro, sehingga beliau tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki penentram di dalam rumah. Itu rasanya galaunya luar biasa. Maka kemudian Allah merekreasikan beliau, memperjalankan beliau dengan Isra dan Mi'raj dalam rangka menghibur beliau karena kesedihannya luar biasa. Pelindung dakwah dalam rumah, penentramnya sudah nggak ada. Jadi lebih baik kok kemudian kita merasa nyaman aman di rumah meskipun di luar kita mendapatkan tantangan. Coba bayangkan suami istri sedang bermasalah. Rumahnya tipe 4L. Tahu 4L Mas? Kalau SS apa? Sangat sederhana. Kalau triple S, bukan punyanya Sony Sandra, bukan. Apa? Sangat sederhana sekali gitu ya. Ini tipikalnya 4L. L itu kalau diterjemahkan lu lagi, lu lagi. Saking cilik wong ruang tamu ketemu lu, kamar mandi ketemu lu, pawon ketemu lu itu ya. Jadi S-nya itu banyak, sangat sederhana sekali, sumpek, sumuk, susah selonjor dan seterusnya. Coba bayangkan kalau rumah seperti itu kemudian suami istri tidak akur, bayangkan. Suami istri nggak akur.
Rumah tipe seperti itu. Padahal kesini ketemu. Wong gak akur dengan teman. Pasti pernah kan? Halo? Sampai seusia ini kan pasti pernah. Mungkin masa kecil kita dan seterusnya. Ketika kemudian tidak akur mau masuk masjid. Ya, dia sudah di pintu ini. Dia sudah di pintu ini sambil pegang HP misalnya. Jenengan nyaman gak lewat pintu itu? Ya ini jawaban jujur. Enggak. Pasti akan cari pintu yang lain. Bahkan kalau dia kemudian di pintu ini pindah ke sana, pindah ke sini, mungkin jenengan lewat Kubah gitu kan. Jadi maksud saya, betapa tidak nyamannya ketika kemudian kita memiliki perasaan yang tidak connect dengan seseorang. Baik. Jadi Kan'an itu begitu. Penentangan Nabi Nuh itu demikian hebat karena istrinya melakukan penolakan, termasuk Nabi Lut. Itu istrinya juga melakukan penolakan terhadap dakwah beliau. Istimewa yang buruk. Sekarang kita ambil istimewa yang baik. Nama pertama yang saya munculkan adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Anbiya ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sami'na fatan. Qalu sami'na fatan. Kami dengar itu ya. Jadi mereka orang-orangnya Namrud itu berkata, kami dengar sami'na fatan, ada seorang pemuda. Fatan. Syabab itu lebih tua dibanding fatan ya. Jadi sami'na fatan, kami telah mendengar seorang pemuda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yang pemuda ini yang mencela berhala-berhala itu kita menyebutnya, orang-orang menyebutnya dengan panggilan Ibrahim. Jadi Ibrahim ini ketika melakukan penentangan dan pencelaan terhadap berhala-berhala itu pada saat usianya masih fatan, masih muda. Ini adalah anak muda luar biasa yang proses perkembangan cara dakwahnya juga apa istilahnya ya, juga berkembang dengan cara yang luar biasa. Pada saat dia masih fatan, itu kalau berhadapan dengan kekufuran, kemusyrikan, itu langsung face to face. Bahasa anak sekarang apa? Lek-lekan begitu. Nah, begitu. Ibrahim begitu. Jadi ketika kemudian tidak setuju terhadap berhala arca, malam-malam kemudian bawa kapak, itu ya dipukuli satu-satu kepalanya, lehernya, tuduh ikwabe, brel. Kemudian tinggal satu yang paling gede dikalungi kapak. Ini kan anak muda yang cerdas. Jadi dia berpikir jauh, pasti besok saya akan disidang. Dan ketika saya akan disidang, saya akan mencoba untuk melihat seberapa mereka bisa menggunakan logika mereka. Maka kemudian dikalungkan kapak itu pada berhala yang paling gede. Maka benar besok kemudian dipanggil oleh tetua masyarakatnya dan ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan tersenyum mengatakan, ya tanya sama yang besar itu. Tanya sama bosnya. Apakah kamu gila? Bagaimana batu bisa bicara? Ibrahim kemudian menambahkan, lawang sudah tahu nggak bisa bicara kok disembah. Ini kan cerdas ini. Nggak bisa bicara kok ya disembah. Bicara aja nggak bisa, apalagi nolong sampean. Kalau kemudian orang yang hatinya sudah tertutup itu kalah hujah, yang dilakukan apa? Fisik. Orang yang hatinya tertutup itu kalau sudah kalah hujah, yang mereka lakukan adalah fisik. Maka kemudian disampaikan kepada Namrud, oleh Namrud kemudian dipanggil, apa benar Ibrahim kamu punya Tuhan selain aku? Ya. Dan kita lihat bagaimana logika yang dibangun oleh Ibrahim, berarti anak muda itu memang harus cerdas, wajib cerdas. Saya tidak mengatakan pintar secara IQ, tapi dia cerdas membangun premis dan menyimpulkan. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Namrud, apakah benar bahwa kamu punya Tuhan selain aku? Berarti yang mengaku Tuhan, sebelum Fir'aun itu sudah ada. Namanya Namrud. Hari ini ada yang mengaku Tuhan? Bahkan di Indonesia bukan hanya mengaku, namanya di KTP itu Tuhan. Benar kan? Ada kan ya, orang namanya Tuhan, saya juga heran kok ada ya orang di KTP namanya Pak, namanya siapa Pak? Dicatat itu ya, Tuhan, astagfirullah itu ya. Wah jadi hamba saya dong Pak, dengan Tuhan itu ya. Ternyata Tuhan juga butuh KTP. Jadi ditanya kemudian oleh Namrud gitu ya, percaya pada Tuhan selain saya? Percaya. Apa hebatnya Tuhanmu dibanding aku? Kata Ibrahim, Tuhanku bisa mematikan dan menghidupkan. Namrud gak mau kalah. Ini juga Tuhan, manusia yang mengaku Tuhan dan agak-agak cerdas.
Dia kemudian meminta pada panglimanya, Perdana Menterinya, bawa 2 tawanan kepadaku, tunjukkan pada Ibrahim, aku akan tunjukkan pada Ibrahim. Bawa 2 tawanan. 1 kemudian dibunuh, eksekusi. Yang 1 kamu saya ampuni. Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan orang. Kan lumayan cerdas ya, meskipun nggak imbang, bukan apple to apple perbandingannya. Kemudian Ibrahim tidak mau kalah, ini laki-laki cerdas, maka remaja muslim wajib cerdas. Ketika kemudian Ibrahim ditunjukkan seperti itu, Ibrahim langsung bilang begini, tetapi Tuhanku bisa memunculkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Saya berharap engkau munculkan matahari dari barat besok dan engkau tenggelamkan di timur. Bingung Namrud, waduh ngelirek. Maka kalau sudah kalah hujah, orang yang tertutup hatinya apa? Fisik. Ikat, bakar. Maka dalam cerita yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya di dalam sirah para nabi, beliau mengatakan Ibrahim dibakar selama 7 hari 7 malam. Dan Allah Subhanahu wa taala terus ditambah kayunya, Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya naru dalam Al-Qur'an, ya nar, wahai api, kuni bardan itu dingin. Kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini perintah Allah yang menciptakan api. Api itu punya qadar, punya khasiat. Khasiat api adalah membakar sesuatu pada derajat yang berbeda-beda. Api itu bisa membakar kertas pada derajat mungkin 6, 7, sampai 10 derajat gitu kan. Tapi api baru bisa membakar besi pada ribuan derajat. Jadi dia memiliki khasiat-khasiat tertentu. Dan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khasiat karena Allah yang memiliki. Maka jangan pernah coba-coba dengan ayat ini kemudian jenengan mencoba untuk bakar sampah. Kemudian lewat di atasnya dalam rangka firework gitu ya. Sambil mengatakan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Insya Allah kosong ya. Langsung masuk rumah sakit. Yang punya Allah api, maka yang bisa menghilangkan khasyatnya adalah Allah. Yang bisa munculkan khasyatnya adalah Allah. Ini sudah masuk Isya ya Mas ya? Tuh, ya. Belum ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, seperti itu Ibrahim. Dan tadi saya sampaikan pada jenengan, Ibrahim itu pemuda cerdas. Yang seiring dengan perkembangan usia, model dakwahnya juga berubah. Jenengan saya harapkan juga begitu. Dulu, saya di masa muda masih kuliah, ya, tahun 89, 90, pada saat masih kuliah, itu ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, kadang kemudian yang muncul itu ego. Bahwa ini saya tahu benar dan seterusnya. Saya sampaikan. Padahal dakwah itu butuh adab. Dan hari ini banyak yang kehilangan adab dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Sehingga tak menjadikan orang semakin simpatik dengan Islam. Bahkan kemudian menjauh, memunculkan keterpecah belahan dan seterusnya. Ayah saya waktu itu cuma komentar begini. Orang itu insya Allah akan menjadi bijak seiring dengan bertambahnya usia. Jadi ketika saya berbeda dengan Bapak, saya sampaikan begitu saja bahwa apa yang benar tidak begini ya. Saya sampaikan plak. Seakan apa yang diyakini Bapak itu salah. Apakah mungkin tentang duduk tahiyatnya di rakaat kedua? Apakah mungkin tahiyatnya jarinya harus bergoyang dan tidak, padahal itu kan sangat istihadiyah sifatnya. Dan setiap dalil bisa menjadi benar karena pengambilan yang benar dengan cara istinbat yang benar. Ya, Bapak dengan halus saja mengatakan pada saya, insya Allah seiring dengan tambahnya usiamu nanti kamu akan jadi lebih bijak. Seperti itulah Ibrahim yang nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Demikian kita akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bersama-sama baru saja selesai melaksanakan sholat berjamaah dan kita lanjut lagi kajiannya, membahas masih dalam tema yaitu pemuda istimewa dalam Al-Quran. Kita akan melanjutkan sebentar, setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan siapkan pertanyaannya. Insya Allah nanti bisa dikirimkan pertanyaannya kemana? Ke admin mengaji kita, nomor yang bisa dihubungi lewat WhatsApp aja ya, jangan SMS ya. Sekarang sudah nggak zamannya SMS. 085 749 919 910. Saya ulangi sekali lagi, bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaannya siap-siap ke 085 749 919 910. Oke ya, silakan kirimkan pertanyaannya. Sambil nunggu pertanyaan datang, kita mulai lagi kajiannya. Waduh sahabat, monggo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Jika tadi sudah saya sampaikan kepada jenengan semua bahwa seiring dengan usia ternyata dakwah Ibrahim muda ini juga mengalami proses perubahan. Jadi dari awalnya ketika masih muda beliau frontal ya dalam dakwahnya, ketika kemudian sudah berusia dewasa itu ya, maka dakwah beliau sebagaimana yang tersampaikan di dalam Al-Quran, yang kadang sebagian kaum muslimin salah memaknai dan memahami sehingga kemudian Imam At-Tabari harus memberikan pelurusan. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim itu pernah memasuki fase ateis. Pernah dengar begitu? Fase ateis itu berarti proses pencarian Tuhan. Ibrahim itu sempat kelimpungan mencari siapa Robnya. Dari mulai yang teranggap matahari, kemudian setelah itu bintang-bintang gitu ya, bulan dan seterusnya. Dan kemudian beliau mengcancel sendiri pengakuannya terhadap Tuhan-Tuhan yang sifatnya sangat profan dan fana itu. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat di masa mudanya, beliau sudah mentauhidkan Allah. Artinya pasti ada yang salah dalam pemahaman tersebut. Sehingga Imam At-Tabari mengatakan justru itu adalah wujud dari semakin matangnya Ibrahim dalam proses dakwahnya. Karena dakwah yang berkaitan dengan penuhanan atas bulan, kemudian matahari, bintang itu adalah pada saat Ibrahim berhadapan dengan kaum yang menyembah benda-benda angkasa tersebut, benda-benda langit tersebut. Jadi cara Nabiullah Ibrahim mematahkan argumentasi mereka dengan mengatakan, tuh yang kalian sembah pada saat siang hilang toh, yang tadi malam kalian sembah maksudnya bulan. Tuh yang kalian sembah di pagi hingga siang hari pada saat malam hilang toh berganti bulan dan seterusnya. Artinya Tuhan kalian lemah, yang kalian sembah itu bukan sesuatu yang sifatnya kekal dan layak untuk diibadah. Itu cara Ibrahim untuk meluruskan para penyembah benda-benda langit. Jadi itu adalah perjalanan dakwah beliau, bukan beliau menyembah matahari, bukan beliau menyembah bulan. Itu yang kemudian diberikan pelurusan oleh Imam At-Tabari. Baik, berikutnya ikhwan wa akhwati fillah, kita lihat pada suratul Kahfi sekarang. Pemuda-pemuda yang luar biasa, para pemuda yang menyelamatkan akidahnya dari tekanan para penguasa. Jadi seringkali kemudian yang menjadi musuh dari akidah yang lurus di masa itu, di waktu-waktu itu lampau adalah para penguasa yang merasa bahwa jika akidah itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan akan mengguncang, akan mengganggu stabilitas kekuasaan dan pemerintahan mereka. Contoh Fir'aun, contoh Namrud. Ini adalah raja-raja yang menganggap lurusnya pemahaman umat akan sangat membahayakan mereka. Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan, kita lihat ya bagaimana Allah menguji manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Ketika dia menganggap dirinya paling berkuasa, ketika dia menyatakan bahwa dirinya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, Rob kalian yang paling tinggi, ternyata diuji oleh Allah dengan mimpi saja kelimpungan. Fir'aun itu kan goncangnya karena mimpi.
Jadi ketika kemudian diuji dengan mimpi bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggoyahkan tahtanya, ternyata dia langsung mengeluarkan dekrit, dia langsung mengeluarkan kepra, kalau sekarang ada kepres ya. Kepra, keputusan raja bahwa setiap bayi yang laki-laki yang lahir harus dieksekusi. Maka hari itu setiap ibu yang hamil didampingi 2 orang algojo. Algojo yang pertama mengawal proses sampai bayi itu lahir. Jadi ditanya, Bu, berhenti menstruasi sudah berapa minggu? Algojo yang pertama nyatet. Bayangan jenengan algojo kan gowedi ono tatone itu toh, tibake kerjane nyatet ibu hamil itu ya. Kapan Bu berhenti menstruasi? Catat, ini kemungkinan lahir sekian bulan lagi. Didampingi 2 algojo. Yang pertama adalah yang memantau proses hamil dan lahirnya, yang kedua bagian mengeksekusi bayi. Dan hari itu ratusan ribu bayi laki-laki dieksekusi dengan para algojo yang diperintahkan Fir'aun karena saking takutnya. Ternyata raja yang mengaku Tuhan takut dengan mimpi. Hanya karena mimpi dia. Ini kan subhanallah, luar biasa sekali. Sama dengan ketika Kelut meletus, belum, masih ingat tahun 2014 ya. Tanggalnya berapa masih ingat? 14 Februari, mudah diingat buat anak muda itu ya. Pas meletus, belum, besoknya itu saya mendapatkan jadwal khutbah Jumat di As-Sakinah Mojoroto Indah. Besoknya, Jumatnya kan. Pada saat kemudian saya keluar dari rumah, Masya Allah, itu kan pasir pada numpuk di mana-mana termasuk jalan raya. Ternyata yang biasa disebut jagoan, ya jagoan jalanan, ya raja jalanan dan seterusnya, hari itu paling banter 10 km per jam, meskipun naik sepeda motor sekian ratus cc. Ternyata uduk. Ketika lewat jalan Doho ada yang kemudian ada gaya sedikit banter, jatuh blas. Saya mikir, ya Allah, menungso itu dikai Gusti Allah pasir saja kelihatan lemahnya. Fir'aun yang hebat itu dikasih mimpi kelihatan lemahnya. Jadi para raja waktu itu ya, dan di antara raja-raja yang memusuhi dakwah adalah raja yang di mana hidup pada masa Ashabul Kahfi ini. Para pemuda luar biasa yang mereka menyelamatkan diri ya di dalam suratul Kahfi dari mulai ayat 13 sampai seterusnya diawali oleh Allah dengan kalimat nahnu naqussu. Kami telah menceritakan alaika kepadamu wahai Muhammad naba'ahum bil haqq. Kabar berita yang nyata, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita fiksi. Dalam Al-Quran itu tidak ada dongeng. Maka cerita terbaik buat anak-anak panjenengan, bagi yang punya anak kecil, adalah cerita yang ketemu realitasnya, ketemu faktanya. Hari ini banyak anak-anak yang kemudian mendapatkan informasi cerita yang tidak ketemu dengan faktanya, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan idola yang real. Idola yang real, tiba-tiba kemudian kita diminta niru Iron Man, bingung, ya kan? Tiba-tiba kemudian kita diminta untuk meniru apalagi? Hulk, itu kan ya, di rumah kita memang ada sih Hulk gitu ya. Tapi kan sulit kemudian untuk berwarna hijau tubuh panjenengan menjadi besar dan seterusnya ya. Baik, jadi hari ini anak seperti itu yang dicekokkan pada anak-anak kita. Padahal mereka butuh toladan yang real. Nanti buat yang SMA, khusus yang SMA, insya Allah nanti SMA dan SMP ya, di tanggal 20 kita akan membersamai Sirah Nabawiyah seharian. Ya, cuman tempatnya masih kita carikan dan kita berikan, gratiskan. Jadi seharian kita bersama Rasul dari mulai awal kelahiran sampai sedonya beliau. Karena apa? Karena hari-hari ini muncul film yang luar biasa meskipun debatable pada bagian-bagian cerita khususnya berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Bagi pemburu film bisa dilihat judul The Believer, ya Al-Amin, itu luar biasa sekali efek visualnya, ya visual efeknya. Tidak seperti film Muhammad Aqad yang tahun 77 itu memang film konvensional lama. Ikhwan wa akhwati fillah, jadi Allah menyampaikan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad kabar yang benar tentang siapa? Tentang innahum, sesungguhnya mereka adalah fityah, jamak dari fatan tadi. Pemuda-pemuda yang amanu, beriman bi rabbihim terhadap Rabb mereka, wa zidnahum huda, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Jadi anak-anak muda yang merasa akidahnya tidak bisa diselamatkan kalau tidak mencari tempat perlindungan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas mereka gua sebagai tempat perlindungannya. Dan yang menarik,
Mereka dibersamai oleh siapa? Ada yang menyebut 7 orang, 6 orang, 8 orang. Ketujuh orang ini yang paling masyhur, dibersamai siapa? Seekor anjing, Raqim. Yang kemudian Imam At-Tabari mengatakan begini, anjing saja jika dia membersamai para pembela kebenaran, al-haq, akidah yang lurus, akan disurgakan oleh Allah. Anjing saja. Maka bagaimana kalau kemudian jenengan dan saya membersamai Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, membersamai Rasulullah SAW dalam syariat yang Allah tetapkan kepada beliau, bagaimana kemudian Allah akan memuliakan kita? Lawong anjing saja disurgakan karena membersamai kebaikan. Maka pembina ngaji kita Al-Mukarram Ustadz Darwis, Marendra Darwis, yang seringkali mengupload foto beliau dengan legendanya. Legendaris sekali memang beliau ini. Maka insya Allah Raqim saja yang membersamai dakwah akan disurgakan. Maka jangan heran kalau kemudian ketika jenengan di surga, di tempat parkir surga ketemu dengan legendanya beliau. Wah, murub itu ya, Masya Allah, berkilau. Legenda gitu. Saya nggak tahu pabriknya di surga ada enggak ya. Jadi ikhwan wa akhwati fillah, ini gambaran ya bagaimana kemudian pejuang kebenaran itu rata-rata anak muda. Dan saya tutup, banyak sekali anak muda sebenarnya. Musa alaihissalam, Yusak bin Nun dalam Al-Quran ya. Kemudian Zulkarnain ya, kemudian Yusuf alaihissalam, ini semuanya fitan, semuanya adalah anak-anak muda. Saya tutup dengan sebuah kisah ya tentang anak muda yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ada pada cerita Ashabul Ukhdud di dalam surah Al-Buruj. Jadi bagaimana ada seorang anak muda yang memiliki 2 guru, yang pertama adalah rahib, yang kedua adalah penyihir. Ini memiliki 2 guru yang kontradiktif. Satunya rahib ya, ahlul kitab ya, satunya penyihir, dukun, kahin, gitu ya. Saya tidak menyarankan jenengan untuk mengikuti pemuda ini ya dalam proses bergurunya ya. Ini pelajaran saja buat kita. Jadi kadang satu hari ke rahib, itu kadang dalam hari tersebut setelah berguru di rahib, berguru ke kahin. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai kemudian seringkali karena membagi waktu sulit, kadang ke kahinnya, ke dukunnya telat, ke penyihirnya. Kadang pulang ke keluarganya telat, maka kata sang rahib, nanti kalau di keluargamu kamu telat bilang saja ditahan penyihirnya. Kalau pas berguru ke penyihir telat, bilang saja kamu sedang ditahan oleh keluargamu dan seterusnya. Maka kemudian anak ini mendapatkan karomah dari Allah. Karomah yang tidak didapatkan dengan proses-proses ritual tertentu. Proses apa misalnya? Oh, saya membaca wa idza batastum jabarin sambil mukul mata kaki saya setelah sholat, sambil merem, sambil nahan nafas 7 kali, misal begitu. Anda pakai begitu-begitu. Oh, Pak Hatta, Ustadz Hatta kok tahu begitu? Karena dulu saya pernah jadi pelakunya, alhamdulillah sudah tobat itu ya. Dulu sekali. Bahkan mantranya itu ya macam-macam. Ada yang Allahumma tulko singgo kuayangan kunur tadola song-songku gumbolo geni klambiku nabi kumbulku Allah. Ini kan mantra kurang ajar ini. Klambiku nabi kumbulku Allah la ilaha illallah Muhammad rasul ngedruk lemah 3 kali. Plak. Maka jin tidak akan bisa, setan tidak akan bisa melihatmu katanya. Nggak bisa melihat tapi ngeroyok itu ya. Jadi nggak ada seperti itu. Benar-benar anak ini terselamatkan dari apa-apa yang Allah tetapkan kesyirikan. Dia berguru pada rahib dengan guru yang benar, dia berguru pada tukang sihir untuk sekedar mengetahui ilmunya. Maka suatu hari dia dihadang oleh rintangan yang teramat sangat luar biasa, dan dia bersaksi, ya Allah, jika aku gunakan ilmu dari rahib itu benar, maka sungguh tukang sihir itu adalah ilmunya salah. Maka kemudian digunakan dan kemudian berhasil. Maka sejak saat itu dia dikenal sebagai anak yang memiliki karomah, menyembuhkan orang sakit dan seterusnya atas izin Allah, dan selalu mengatakan atas izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, biiznillah. Sampai kemudian raja itu dengar dan ditanya, apa benar kamu punya Tuhan selain aku? Dan dia mengatakan benar. Dari mana? Muridnya si anak ini ya, muridnya si anak muda ini, orang yang disembuhkan, yang pertama ditanya, dari mana? Dari anak muda. Apa benar Tuhanmu ada selain aku? Kata sang raja, ada. Maka kemudian dia dihukum mati. Kemudian dari mana kamu dapat ilmu ini? Anak muda itu tanya, dari guruku seorang rahib. Panggil rahib itu.
Ketika ditanya apakah ada Tuhan selain aku, ada. Maka dalam Ashabul Ukhdud dikisahkan oleh Ibnu Katsir, raja itu menghabisi, raja itu membunuh dengan cara yang teramat sangat keji karena menggergaji kepala rahib itu terbelah menjadi dua. Ini yang kemudian digunakan oleh Rasulullah penghibur Habbab bin Al-Ats ketika meminta kepada Rasul, ya Rasul, siksaan kaum Quraisy terlalu hebat, maka mohonlah kepada Allah agar supaya menolong kami tidak mendapat siksaan seperti ini lagi. Maka Rasul menceritakan kisah Ashabul Ukhdud agar para sahabat menjadi lebih sabar. Kemudian terakhir anak ini kemudian dibawa oleh prajurit dari sang raja, coba bawa anak ini ke puncak gunung kemudian lempar agar supaya dia mati. Ternyata tidak mati ketika dilempar, ya. Justru Allah mengguncang gunung tersebut dan menewaskan beberapa prajurit yang menyertainya. Raja ini bingung dengan cara apapun, di laut juga begitu, yang nganter malah mati, dia malah hidup. Jadi yang nganter itu masuk JT 601 itu ya. Kita doakan ya, awak pesawat maupun seluruh penumpang ya, mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagi yang muslim tentu saja, jika dia mukmin maka syahidnya seorang yang mati karena tenggelam itu berlaku buat mereka, subhanallah. Jadi pada saat mau ditenggelamkan juga begitu, gagal. Akhirnya ditanya, apa yang kemudian bisa membunuh? Kata si pemuda, kalau engkau memanah aku, kalau sekarang menembak aku dengan mengucapkan demi nama Tuhan anak ini, Bismillah ya adha gulam, demi nama Tuhan anak ini, demi Robnya anak ini, maka insya Allah aku akan mati. Benar, akhirnya kemudian dipanah dan mengucapkan demi nama Rob anak ini, dan benar-benar meninggal. Maka seluruh rakyat yang melihat langsung mengatakan, amantu bi Robbi hadza gulam, kami percaya kepada Tuhannya anak ini. Sehingga kemudian mereka semua tidak lagi percaya bahwa Tuhannya adalah, rajanya adalah Tuhan. Maka saking marahnya sang raja membuat Ukhdud, jamak dari Khandaq, buat parit yang sangat banyak. Maka orang yang tidak percaya dimasukkan dalam parit itu dan dibakar. Dari proses Ashabul Ukhdud nanti itu ada yang lolos lari ke Habasyah, nyampaikan pada Raja Najasyi bahwa kami dihina-dinakan oleh raja, maka kemudian dikirim seorang panglima perang gitu ya, seorang panglima perang ke Yaman. Jadi ini adalah peristiwa Ashabul Ukhdud, bagaimana para pemuda waktu itu ya, tokohnya adalah tokoh muda yang benar-benar thiqah terhadap akidahnya sampai kemudian menjemput maut. Ini subhanallah. Hari ini kok kemudian ada orang ditawari, anak muda itu ya, ditawari, kamu akan saya nikahkan dengan anak saya cantik, lulusan kedokteran umum, bahkan ini spesialisnya sudah selesai, dan insya Allah anak saya itu anak tunggal, sehingga seluruh harta saya akan engkau miliki, tetapi tolong sholatmu mbok ya dikurangi, gak usah 5. 3 sajalah dalam sehari. Mikir, ya Allah, gimana ya Allah, padahal tetap 5. Tapi ya eman, ya Allah, sudah dokter cantik, anak tunggal. Ya sudah gini aja Pak, saya kurangi Pak, tetap enggak apa-apa, saya nikahi anak Bapak, tapi ya jangan 2 langsung Pak, jangan tinggal 3, 4 saja Pak ya, saya enggak sholat subuh saja. Nah ini berarti dia sudah menjual akidahnya. Kalau dulu subhanallah, bahkan kemudian sampai seperti itu siksaannya. Bawa ke atas gunung, kemudian dilemparkan ke jurang, dan tetap Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, ilahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang aku sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, nanti maksimal jam 7:30. Monggo kalau ada yang mau disampaikan kami persilahkan, masih ada waktu 7 menit. Saya kembalikan pada Ustadz Choi. Alhamdulillah, saya Muhammad Fasir, Ustadz Hatta sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Berharap dari materi tadi, kisah-kisah tentang pemuda-pemuda luar biasa yang Allah gambarkan di Al-Quran, berharap menjadi teladan buat kita semua, terkhusus bagi anak muda yang hari ini mengaku muda, berarti juga harus beridolakan anak muda yang luar biasa sebagaimana diceritakan oleh Ustaz Hatta tadi. Sekarang pertanyaan yang sudah nyampe kepada admin ngaji kita, ada beberapa, saya bacakan. Ini langsung semua atau dua-dua dulu ya Ustaz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, kenapa saat pembangunan masjid
musola ada sebagian saudara-saudara kita yang meminta dana di pinggir atau tengah jalan. Sedangkan untuk pembangunan rumah peribadatan agama lain tak pernah terjadi demikian. Terima kasih. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Assalamualaikum. Tanya Ustadz, bagaimana kita melatih diri agar bisa hebat, cerdas, bijaksana seperti pemuda-pemuda yang ada di Al-Quran, belajar lewat Al-Quran. Ya, mungkin nanti dijawab langsung Ustadz, itu dua dulu pertanyaannya. Baik, yang pertama jenengan menanyakan sesuatu yang saya bukan pelakunya, agak sulit ya. Jadi kenapa kok kemudian ada orang-orang muslim yang ketika membangun rumah ibadah, dalam hal ini masjid, kok kemudian harus dalam tanda petik itu ya, ngemis-ngemis atau meminta-minta di tengah-tengah jalan. Padahal mengganggu jalan umum itu bagian dari sesuatu yang ghairu masyru' atau tidak disyariatkan. Jadi yang pertama, kalau saya pribadi ya, yang pertama ini merupakan nasihat, ini merupakan jeweran bagi setiap mukmin yang agniya, bagi setiap mukmin yang Allah menitipkan rizki berlebih kepadanya, agar supaya gampang dan mudah kalau berjumpa atau bertemu dengan takmir yang membutuhkan dana untuk pembangunan masjid. Seringkali kemudian ketika melihat ada takmir ke rumah, kok bawa map itu jadi ngergesi badan. Ketika kemudian melihat takmir, kok bawa map ke rumah itu langsung bilang sama anaknya, bilang bapak ndak ada. Ini yang bisa jadi salah satu bisa jadi menjadi pemicunya. Kemudian yang kedua, ini merupakan adah. Al-adah itu kebiasaan, bi'ah ya, bukan bid'ah ya, bi'ah. Kebiasaan yang sejatinya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kita khawatirkan begini, banyak orang berlomba membangun masjid di berbagai tempat, berbagai wilayah, berbagai perumahan, desa, kampung dan seterusnya, tapi lupa dengan tanggung jawab untuk meramaikan, memakmurkan dan mengisinya. Sehingga kemudian yang penting kan bangun masjid nanti akan menjadi istana kita di surga. Lupa dengan tanggung jawab bahwa tak cukup membangun tetapi juga berkewajiban untuk memakmurkannya. Seandainya kemudian ini menjadi sebuah pemahaman yang meluas kepada seluruh masyarakat, insya Allah bangun masjid itu tidak main-main. Diperluas, diperlebar, diperharum. Tapi pada saat yang sama tidak diiringi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang manfaat bagi umat di dalamnya, masjid jadi kosong dan seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian dari pertanyaan berikutnya tadi sudah dijawab oleh Mas Soy berkaitan dengan bagaimana cara agar supaya menjadi sebagaimana pemuda Ibrahim, agar bisa menjadi sebagaimana pemuda Yusuf, menjadi pemuda Muhammad, pemuda Musa, ya, pemuda Yusak bin Nun, pemuda Yunus bin Matta dan seterusnya. Maka kita lihat mereka adalah terdidik ya, tarbiyahnya mohon maaf. Tarbiyahnya itu kan tarbiyah langit. Tarbiyahnya itu kurikulumnya kurikulum langit, kurikulum robbani, begitulah. Sekilas ya, kita lihat saja Rasulullah itu kan kurikulumnya robbani. Sejak kecil, kemudian remaja sampai dewasa. Konsep kurikulum robbani yang paling dahsyat memang pada Rasul, langsung datang, gitu ya, kemudian gurunya bedah dada beliau, namanya Jibril alaihissalam sama Mikael, kemudian mengeluarkan jantung beliau, bersihkan dari sifat-sifat syaiton, itu memang yang paling dahsyat dan jenengan saya tidak akan mungkin mendapatkan itu karena kita bukan Nabi dan Rasul. Buktinya apa? Kalau sudah dapat dari kurikulum robbani, buktinya luar biasa. Beliau itu kalau kemudian diajak temannya untuk melihat keramaian yang di situ ada buka aurat macam-macam, langsung ngantuk tidur. Ketika bangun sudah buyar. Itu kan luar biasa. Jadi kalau jenengan melihat televisi yang sia-sia nggak bermanfaat, bahkan ada hal yang di situ makruh, bahkan dosa, kok sampai melek begini, nah itu pasti bermasalah memang hati kita. Ibu ngajak anaknya lihat konser yang nggak bener, anaknya ngantuk, berot minta pulang, minta pulang, itu anak yang terdampingi malaikat. Tapi ibunya melolong, setan, nak, ibunya didampingi setan, nah begitu. Jadi prosesnya memang kurikulum Robbani, belajar dari Al-Quran, belajar dari As-Sunnah itu kurikulum terbaik ya untuk menjadi pemuda luar biasa. Ya terakhir Mas Coy. Lagi Ustaz ada dua apa kita. Nggih. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada Waalaikumsalam muslim menjadi mu'alaf, apakah perlu mereka akad atau menikah lagi secara menikah? Iya, menikah tak? Iya, menikah lagi. Karena itu
nikah. Kemudian terakhir ya ini karena waktunya juga Ustaz Data masih ada acara lagi yang lain. Assalamualaikum, Ustaz, menyoal fitrah yang Ustaz sebutkan di awal, seorang rekan pernah bertanya tentang di mana letak keadilan Allah bagi manusia yang dilahirkan di keluarga non muslim dibandingkan dengan mereka yang dilahirkan di keluarga muslim. Apakah bila sampai mati tetap belum bersyahadat, pada akhirnya tetap akan masuk neraka meskipun melakukan banyak kebaikan? Itu kita terakhir itu. Mohon maaf bagi yang bertanya lanjutan belum bisa terjawab karena waktunya juga kita terbatas. Mudah-mudahan lain waktu bisa terjawab. Allah. Suami istri. Suami istri ya sudah menikah sebelum menjadi mu'alaf. Setelah menikah dua-duanya masuk Islam. Ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu ketika masuk Islam sudah menikah. Hamzah bin Abdul Muthalib ketika masuk Islam sudah menikah. Demikian pula sekian banyak sahabat ketika mereka berislam mereka dalam keadaan sudah menikah dan tidak ada tajdidun nikah, tidak ada pembaharuan nikah. Dan itu ketetapan Rasulullah SAW. Cukuplah nikah kalian di masa lalu, tetapi jalan hidup kalian berbeda dengan masa lalu kalian dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Ini menarik berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi. Apa Allah itu adil ya? Teman saya itu Ustaz lahir di keluarga yang non. Dia itu baik, keluarganya baik. Masa Ustaz dia tidak dimasukkan Allah dalam surga? Tetangga saya yang satunya Ustaz muslim, tapi dari A sampai Z jengkelin semua. Mungkin begitu? Punya tetangga A itu ya, non muslim, tapi baik. Suka ngirimi makanan, kalau ketemu selalu tersenyum, kalau diajak ngobrol nyeneng nih hati. Sedangkan tetangga sebelah yang lain, tetangga B itu ya, yang B itu muslim, tapi setiap apapun yang kita lakukan di komen. Dari mulai cara berbaju kita, pakai kaos kaki, ukuran sepatu, terus semuanya di komen. Merek sepeda motor, bentuk atap rumah, komeni. Bagaimana? Apa Allah adil kalau seperti ini? Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Allah itu bukan hanya adil. Allah itu bukan adil. Allah itu tidak adil, tetapi Allah itu al-adil. Al-adil itu zat yang maha adil. Allah itu tidak pandai, tetapi maha pandai. Kalau disebut maha adil berarti keadilannya sempurna, keadilannya tanpa cacat, keadilannya tidak ada lubang yang kemudian kita bisa mengatakan ada ketidakadilan di sana. Lalu terus bagaimana menyikapi masalah ini? Coba kita lihat ya, dari dua sisi yang benar, dari dua kacamata yang objektif, kiri sama kanan yang objektif. Kita lihat, apakah anak orang yang lahir dari keluarga muslim, ya, bapak ibunya muslim, terjamin dia mendapatkan surga atau keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Apakah ketika anak berada dalam keluarga non muslim sejak kecil dia lahir juga tidak akan berjumpa dengan hidayah? Juga tidak ada jaminan. Yang terakhir kita ketemu sama saudaranya Mas Soy namanya Roger dan Warta kemarin. Dan ternyata dia berjumpa dengan hidayah. Dan luar biasanya begini, panjenengan kula sami, semua manusia itu sejak lahir diberi oleh Allah potensi yang sama. Jumlah sel dalam otaknya persis sama, triliunan, sambungan neuronnya persis sama. Sehingga kemampuan mereka membandingkan, kemampuan mereka menganalisa, kemampuan mereka mendiagnosa secara umum sama. Maka kalau saya tanya jenengan, kira-kira yang imannya tangguh, yang imannya lebih tangguh hari-hari ini, atau yang jenengan bisa melihat orang yang masuk Islamnya melalui proses pencarian, perbandingan agama dan seterusnya, atau kemudian orang yang Islamnya sejak kecil sudah muslim? Lebih tangguh mana kira-kira? Secara umum. Lebih tangguh yang melalui proses perbandingan pencarian. Sama dengan begini, ikhwan wa akhwati fillah. Jenengan ya dikasih kacamata, jenengan sejak kecil sudah bapak ibu itu ngasih kacamata macam-macam itu ya, yang harganya iya mahal, mungkin harganya mahal, harganya 4 juta, 5 juta, kalau ini 15 ribu mas, mohon maaf ya. Jadi jenengan beli 4 juta, 5 juta, dikasih, dan sering dikasih itu kacamata model begitu. Kira-kira Anda akan merawat dengan baik, hati-hati atau biasa-biasa saja? Sering dikasih itu, biasa-biasa saja. Tapi ketika kemudian jenengan tidak pernah punya kacamata ya,
yang model terbaru macam-macam dan tidak sering ya. Tiba-tiba kemudian diberi oleh sahabat dan dikatakan ini dari mana, harganya sekian, kira-kira bagaimana cara kita merawat? Hati-hati sekali. Kita akan sangat ngeman dan seterusnya. Satu contoh ya, contoh yang lain. Ini sebenarnya udah lebih waktunya, enggak apa-apa, saya tambah 3 menit enggak apa-apa ya. Contoh, kira-kira ya, kerinduan orang terhadap Baitul, orang Mekah rindu terhadap Baitul dengan orang Indonesia lebih rindu mana? Lebih rindu orang Indonesia? Benar kan? Sholat di Baitullah, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahalanya dibanding sholat dimanapun. Istiqlal, Al-Akbar, Masjid Agung Kediri, lebih, 100.000 kali lebih. Kira-kira, ketika orang sholat di sana yang bisa merasakan nikmat nyamannya secara umum, saya bicara secara umum. Kira-kira orang Indonesia di sana merasakan nikmat nggak kira-kira? Sangat nikmat itu ya, sangat nikmat, rasanya sangat nikmat. Tapi kalau orang biasa tiap hari 5 waktu di Masjidil Haram, susah nggak untuk kemudian menata khusyuknya? Lebih susah nggak kira-kira? Halo? Lebih susah. Karena dia tiap hari melihat Baitullah, tiap hari dia di Masjidil Haram. Pertama kali Anda ke Monas bangga nggak? Pertama kali? Seneng nggak? Seandainya waktu itu sudah ada handphone, jenengan pegang handphone, bolak-balik selfie nggak dengan Monas? Dalam mulai berdua maupun berjamaah, rame-rame pegang Monas, meluk Monas, macam-macam itu kan? Tapi coba kalau orang tua jenengan tiba-tiba pindah tugas di depan stasiun Gambir. Tiap pagi lihat Monas, buka jendela lihat Monas, buka pintu lihat Monas, masih pengen selfie dengan Monas? Enggak. Jadi ini kalau kita pakai tataran rasa, Allah itu teramat sangat maha adil. Maka orang-orang yang lahir, hadir dari keluarga yang seperti itu, proses dia menemukan keislamannya, butuh energi besar, benar? Tetapi ketika dia menemukan Islamnya, dia akan mempertahankan dengan energi yang berlipat-lipat. Felix Xiao, yang terakhir kemarin, Ko siapa? Ko Stefan, ya kan? Dan seterusnya. Jadi subhanallah, itu menunjukkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kemudian orang yang sejak kecil sudah Islam itu kemudian lebih bersyukur dibanding orang yang sejak kecil dia tidak berada dalam komunitas yang Islami. Karena semakin mereka mempelajari agamanya, mohon maaf tanpa mic ya, bisa jadi keluar ini ya. Karena bisa jadi ketika mereka mempelajari agamanya, semakin mereka mempelajari agamanya, semakin mereka akan dibingungkan dengan konsep agamanya sendiri. Maka betapa banyak orang-orang yang semakin mendalami agama, semakin mengkaji Injil, semakin dia berontak terhadap keyakinannya, benar? Halo? Jadi saya punya teman, wallahi saya punya teman SMA, beberapa yang kemudian menjadi seorang mu'alaf, karena mereka adalah Kristen taat. Kristen yang kemudian Kristiani yang kemudian mengkaji Injilnya, membaca, meskipun tidak diperkenankan mengkaji, mereka tetap mengkaji. Semakin dikaji, semakin mereka bingung dengan konsep ketuhanan yang mereka yakini. 3 jadi 1, tapi dalam 1 ada 3 unsur. Yang 3 unsur itu Bapa, kemudian Anak, kemudian ada Rohul Kudus. Dan mereka tidak bisa dipisah. Tuhan Anak nggak bisa berdiri sendiri, Tuhan Bapa nggak bisa berdiri, Rohul Kudus nggak bisa. Semuanya kemudian jadi 1. 3 unsur tapi satu variabel, 1 person. Betapa kemudian ruwetnya otak berpikir begitu. Antara rokok, bagi yang merokok, ya, semoga tidak ada di sini. Kemudian api sama asapnya, ya kan contohnya begitu. Kalau kemudian diajak dialog, ya contohnya rokok itu loh Pak, kan tetap disebut rokok meskipun ada asap, ada api, ada tembakonya, ada kertasnya. Saya bilang kalau tembakonya nggak dibungkus kertas, apa bisa disebut rokok? Disebut apa? Tembakau. Tuh kan nggak bisa disebut rokok. Berarti kalau dipisah nggak bisa disebut Tuhan dong. Paham maksudnya? Kalau mereka pakai logika begitu, bantah dengan logika yang sama. Gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Semakin mereka mendalami agamanya, semakin mereka akan memberontak secara kejiwaan dan rohani sampai mereka bertemu dengan dinul Islam, sebagaimana Sini Ed Connors tahu. Tidak tahu ya, penyuka lagu tahun 80-an pasti kenal dengan Nothing Compares to You gitu ya. Baik ikhwan wa akhwati fillah, jadi itu gambarannya betapa adilnya Allah yang jika seseorang berada dalam keluarga yang bukan muslim sejak kecil, ketika dia menggunakan akalnya justru dia akan bertemu dengan Islam, meyakini lebih dibanding orang yang mungkin sudah lama Islam melalui keturunan itu ya. Baik itu yang mungkin bisa kami sampaikan, kiranya yang sedikit ini ada manfaat yang bisa kita petik dan berkumpulnya jenengan menjadi asbab
dikumpulkan yang jenengan kelak oleh Allah dalam jannatul naim au jannatul ma'wa khalidina fiha abada. Insyaallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana fil hayatid dunya hatta al-akhirah. Allahumma ya Allah, semaikan iman dalam dada kami semua ya Allah, wabil khusus seluruh tim di ngaji kita bersama seluruh jamaah, agar kiranya Allah thiqah terhadap dinmu, istiqamah dalam syariatmu, dan berjumpa dalam keadaan ridha terhadap kami dan terampuni khilaf dosa dan kesalahan kami. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Subhanakallahumma bihamdika, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jemaah Nurul Fajr terdata atas materi ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan pembelajaran buat kita, menambah wawasan buat kita, dan semakin menguatkan iman kita, insyaallah. Selanjutnya, terakhir, jangan lupa untuk setiap Rabu ngaji kita rutin di Masjid Al-Ikhlas. Pekan depan mohon ajak saudara-saudara, teman-teman yang lain, tetangga, biar tambah ramai acara ngaji kita. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita, Ustaz kita senantiasa sehat, biar bisa terus berbagi ilmunya kepada kita, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia ngaji kita, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesempurnaan kita hanya minta wajib antara ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.